Bendahara Partai Nasdem Ahmad Sahroni memberi bocoran terkait Ridwan Kamil yang dikabarkan akan maju dalam Pilkada serentak 2024. Ridwan Kamil dikabarkan ditugaskan oleh Partai Golkar untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Unggahan Sahroni pada Senin 8 April 2024 menyita atensi masyarakat. Pasalnya, dalam unggahan Instagram tersebut, Sahroni menulis Ridwan Kamil akan maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Dia pun mengaku tak sabar untuk bertemu dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut di ibu kota. Postingannya ditanggapi beragam dari warganet. Mulai dari yang menganggap Pilgub DKI Jakarta akan seru, hingga ada yang mendukung Ridwan Kamil dan juga Ahmad Sahroni. Sebelumnya, Sahroni mengatakan bahwa Ridwan Kamil adalah lawan yang mudah bagi dirinya jika bertarung di Pilgub Jakarta. Kemudian pada hari Sabtu lalu, diketahui sebanyak 1.164 bakal calon kepala daerah kader Partai Golkar dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi mendapat pengarahan dari elit Partai Golkar. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari Ridwan Kamil apakah dirinya benar diusung Partai Golkar untuk maju Pilgub DKI Jakarta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan belum mendapat laporan secara detail soal kecelakaan di jalur mudik kilometer 58 Tol Cikampek pada Senin pagi. Budi menilai ada ketidaktaatan dari pengguna tol sehingga kecelakaan naas tersebut terjadi. Mengutip Kompas.com pada Senin 8 April, Budi sangat prihatin atas kecelakaan tersebut. Menhub meminta masyarakat yang mudik lewat jalur tol untuk disiplin ketika merasa kelelahan. Dia yakin Kakor Lantas selaku komando dari operasi ketupat menjalankan tugas dengan baik. Kejadian kecelakaan di ruas tol tersebut justru bisa menjadi pelajaran untuk semua pihak. Dia meminta masyarakat memberikan perhatian atas kasus ini. Namun, Budi juga menekankan bahwa pemerintah tetap mengupayakan tidak terjadi kecelakaan serupa di hari-hari selanjutnya. Budi menyebut dengan adanya pemudik 193 juta, tidak mudah untuk mengendalikan secara detail bahkan di Sumatera dan tempat lain. Kecelakaan terjadi di kilometer 58 Tol Cikampek tersebut bermula ketika sebuah mobil dari arah Jakarta melalui jalur kontraflow di kilometer 58 Tol Cikampek. Namun mobil tersebut tiba-tiba oleng dan menabrak bus menuju Bandung, Jakarta. Kemudian datang mobil lainnya mencoba menghindar tetapi menabrak mobil yang sebelumnya menabrak bus. Kedua mobil akhirnya bertabrakan dan terbakar. Pemirsa, kami akan mengupdate sejumlah informasi terkait kecelakaan maut di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek pada Senin hari ini. Korban meninggal akibat kecelakaan di jalur mudik tersebut pada hari Senin ini bertambah. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, tercatat jumlah korban meninggal dunia sebanyak 13 kantong jenazah. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan dalam keterangannya di RSUD Karawang, Jawa Barat mengatakan bahwa kantong mayat sedang diidentifikasi. Tim Inafis dari DVI dan Forensik RSUD Karawang mengidentifikasi korban yang luka bakar. Sementara itu, ada 6 mayat yang kondisinya utuh. Kini juga sedang dilakukan identifikasi oleh tim Inafis. Aan mengatakan ada 12 orang hingga saat ini yang dinyatakan meninggal dunia. Kedua belas korban tewas tersebut diketahui rombongan pemudik yang naik Daihatsu Grand Max di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 58. Namun demikian, pihaknya belum dapat mengidentifikasi lebih lanjut terhadap 12 korban tersebut. Hanya saja berdasarkan temuan di lapangan, surat tanda nomor kendaraan atau STNK dari Daihatsu Grand Max ini berasal dari Jakarta Timur. Selain itu, ada 2 orang korban mengalami luka-luka, di antaranya 1 orang dari kernet bus dan 1 orang lainnya merupakan pengemudi minibus Terios.
jadi penyebabnya. Betul. Oh, berarti dari kontraflow penyebabnya, Pak? Nah, kita sedang selidiki. Pak, Ya. berarti yang meninggal dunia itu semuanya dari Grand Max ya? Ya, Dari dua ya. kendaraan lainnya enggak? Yang satu luka ringan, satu luka berat. Ya. Jadi kita belum tahu korbannya berapa jumlah, tapi yang kita bawa ke RSUD ada 12 kantong, karena ada beberapa juga yang tidak. Kalau melihat seperti ini, apakah kontraflow akan terus dilakukan? Karena kan melihat ini kan jam-jam pengendara biasa ngantuk ya Pak ya. Ya, kita evaluasi, ya. Pak, panjang masa arus mudik ini sudah berapa kecelakaan yang terjadi Pak, dan berapa korban? Kan kalau kita melihat lagi evaluasi tahun lalu ada 500 korban jiwa dan Kalau secara nasional ya, untuk sampai hari keempat ini ada penurunan untuk kecelakaan secara nasional, ya. Sampai hari Sejauh ini, satu jenazah korban kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58 sudah berhasil teridentifikasi. Kakor Lantas Polri, Irjen Aan Suhanan, mengatakan berdasarkan data tim Inavis, korban beralamat di Kudus, Jawa Tengah. Timnya saat ini masih akan memastikan lagi apakah alamat tersebut benar dan juga untuk detail lainnya. Sementara itu, Kapolres Karawang, AKBP Wirdanto Hari Caksono, menuturkan ada 13 kantong mayat yang dibawa ke RSUD Karawang. Untuk diketahui, kecelakaan maut di Tol Cikampek ini terjadi pada Senin pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di jalur kontraflow. Insiden ini melibatkan 3 kendaraan, yaitu mobil Daihatsu Grand Max, Daihatsu Terios, dan juga sebuah bus. Untuk mengetahui penyebab kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek ini, polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menggunakan Traffic Accident Analysis. Ya, untuk korban dibawa ke rumah sakit. Pemirsa, sopir bus Prima Jasa bernama Heri menceritakan detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek pada Senin pagi. Kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan, yakni Daihatsu Grand Max, Daihatsu Terios, dan juga sebuah bus. Dia mengatakan ketika itu dirinya sedang mengendarai bus Prima Jasa dari arah Bandung menuju Jakarta. Ketika itu, jalur Bandung arah Jakarta tengah dilakukan kontraflow, dua lajur yang digunakan pemudik dari arah Jakarta menuju timur. Lalu tiba-tiba sebuah Grand Max menghindari dan menabrak bagian depan keluar dari jalur kontraflow. Heri pun mencoba menghindar ke kiri. Namun ia merasa di bagian belakang ada kendaraan lain yang juga menabrak bagian kiri. Hingga saat ini pun polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek tersebut. Tercatat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, sebanyak 12 korban dinyatakan meninggal dunia dan beberapa mengalami luka-luka. Sementara itu ada 13 kantong jenazah yang sudah dibawa ke RSUD terdekat. Ya, untuk korban dibawa ke rumah sakit. Bahkan dua korban meninggal dunia. Dapat terlihat saat ini memang
Polisi mengungkapkan kronologi sementara kecelakaan beruntun di kilometer 58 ruas jalan tol Jakarta Cikampek arah Jakarta pada Senin pagi. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas, menjelaskan kejadian berawal ketika mobil Grand Max tengah melintas ke arah Cikampek. Mobil Grand Max yang berada di jalur kontraflow arah Cikampek mengalami masalah. Karena mengalami trouble tersebut, mobil Grand Max kemudian berupaya untuk menepi di bahu jalan kanan di jalur B yang mengarah ke Jakarta. Namun saat itu pula ada bus Prima Jasa yang datang dari arah Cikampek. Bus tersebut tidak bisa menghindar hingga terjadilah tabrakan dan seketika terbakar. Insiden tersebut turut melibatkan mobil Terios yang menabrak bus yang juga terbakar. Usai kecelakaan, belasan kantong jenazah dipindahkan petugas ke mobil ambulans dalam kecelakaan beruntun di ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 58 Karawang ini. Jenazah tersebut dievakuasi dari kendaraan yang sudah terpanggang. Kondisi terkini ruas Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 58 usai kecelakaan pun berserakan bangkai mobil yang terbakar. Bahu jalan di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 juga terlihat gosong akibat kecelakaan maut yang terjadi pagi tadi. Sejumlah petugas derek mengangkat bangkai-bangkai mobil yang sudah gosong untuk dievakuasi. Pun dengan korban tewas dimasukkan ke dalam kantong jenazah untuk kemudian dibawa ke ambulans. Rekayasa lalu lintas kontraflow sementara dihentikan. Untuk one way masih diterapkan mulai kilometer 70 hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Jadi penyebabnya? Betul. Oh, berarti dari kontraflow penyebabnya, Pak? Nah, kita sedang selidiki. Ya. Berarti yang meninggal dunia itu semuanya dari Grand Max ya? Ya, Dari ya. kendaraan lainnya bukan? Yang satu luka ringan, satu luka berat. Ya. Jadi kita belum tahu korbannya berapa jumlah, tapi yang kita bawa ke RSUD ada 12 kantong. Karena ada beberapa juga yang tidak. Kalau melihat seperti ini, apakah kontraflow akan terus dilakukan? Karena kan melihat ini kan jam-jam pengendara biasa ngantuk ya Pak ya? Ya, Jadi kita evaluasi. Ya. Pak, Kita evaluasi. sepanjang masa arus mudik ini sudah berapa kecelakaan yang terjadi Pak? Dan berapa korban? Kan kalau kita melihat lagi evaluasi tahun lalu ada 5 itu korban jiwa dan terjadi. Kalau secara nasional ya, untuk sampai hari keempat ini ada penurunan untuk kecelakaan secara nasional. Korban tewas dalam kecelakaan di kilometer 58 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Senin 8 April 2024. Sejauh ini tercatat 12 orang. Identitasnya adalah 7 laki-laki dan 5 perempuan. Data ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, ketika ditemui di instalasi forensik RSUD Karawang pada Senin siang. Muhadjir menyebut saat ini tim telah melakukan proses identifikasi. Sementara itu yang sudah berhasil diidentifikasi ada 2 jenazah. Satu korban beralamatkan di Ciamis, Jawa Barat, berjenis kelamin laki-laki. Kemudian satu jenazah lainnya ditemukan berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Menko PMK menjelaskan ada korban luka yang merupakan penumpang bus Prima Jasa. Satu orang mengalami luka berat dan satu orang luka ringan. Polisi membuka posko informasi di RSUD Karawang terkait kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 ruas tol Jakarta Cikampek pada Senin pagi ini. Kepala Polres Karawang, AKBP Wirdanto Hadi Caksono, menyebut posko informasi ini ada di RSUD Karawang. Diketahui kecelakaan maut tersebut melibatkan mobil Grand Max, Terios, dan satu bus. Mobil Daihatsu Grand Max dengan nomor polisi B1635BKT tercatat memiliki STNK atas nama Yanti Setiawan Budi Dharma. Kami ulangi pemirsa, mobil Daihatsu Grand Max dengan nomor B1635BK tercatat memiliki STNK atas nama Yanti Setiawan Budi Dharma, beralamatkan
Jalan Duren nomor 16 RT 3 RW 9 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Sebelumnya juga telah diberitakan Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan menyebut ada 12 kantong jenazah yang dikirim ke RSUD Karawang akibat kecelakaan tersebut. Aan hanya menyebutkan kecelakaan terjadi antara 3 kendaraan dari Jakarta yang menggunakan jalur kontraflow bertabrakan dengan kendaraan lain dari Bandung. Hingga saat ini, polisi masih mencoba untuk mengidentifikasi jenazah dan juga menggali dugaan penyebab kecelakaan di kilometer 58 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Yang menyebabkan dua korban meninggal dunia. Dapat terlihat saat ini memang Ya wong priwe lho kan nggih. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadi Caksono mengatakan bahwa seluruh penumpang mobil Grand Max yang terlibat kecelakaan maut di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 58, pada hari Senin 8 April, tidak ada yang selamat. Sejauh ini tercatat ada 12 korban yang meninggal dunia. Ditemui di RSUD Karawang, Jawa Barat, Wirdanto menjelaskan pihaknya membawa 13 kantong jenazah dari lokasi kejadian. Semuanya sedang dalam proses identifikasi. Dia menjelaskan 13 kantong jenazah tersebut tidak semua merupakan jenazah korban. Beberapa di antaranya merupakan potongan tubuh atau body part yang ditemukan di lokasi kecelakaan maut. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, mengatakan ada 12 orang yang tewas dalam kecelakaan ini, di mana 2 korban berhasil diidentifikasi oleh pihak Inafis Polri. 2 korban yang berhasil diidentifikasi tersebut semuanya berjenis kelamin laki-laki. 1 berasal dari Kudus, Jawa Tengah, dan satunya lagi berasal dari Ciamis, Jawa Barat. Muhadjir menyatakan belum memperoleh identitas lengkap dari para korban meninggal. Oleh sebab itu, dia juga meminta kepada masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya untuk segera melaporkan ke kepolisian setempat apabila mengenal para korban. Satu brigade tentara Israel tersisa di Gaza setelah penarikan pasukan Israel secara massal. Penarikan tersebut dikatakan sebagai pendahuluan untuk operasi mendatang di kota Rafah. Israel menarik sebagian besar tentaranya dari Gaza pada hari Minggu kemarin dan menandai berakhirnya secara resmi operasi darat Israel di jalur tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut. Penarikan ini mencakup seluruh pasukan Divisi 98 yang beroperasi dalam beberapa bulan terakhir di wilayah Khan Yunis. IDF sedang menunggu keputusan eselon politik mengenai kemungkinan tindakan di Rafah. Menurut Ynet dan beberapa media Israel lainnya, Brigade Nahal adalah satu-satunya brigade Israel yang tersisa di Gaza. Mereka mempertahankan kendali atas koridor Netzarim yang membelah jalur tersebut menjadi 2 dan digunakan oleh pasukan Israel untuk mencegah kembalinya warga Gaza mengungsi ke Gaza Utara. Ynet melaporkan bahwa hanya beberapa ratus tentara Israel yang tersisa di jalur Gaza. Di antara mereka yang mundur adalah divisi ke-98 tentara yang beroperasi di Khan Yunis, tempat Brigade Qassam Hamas dan juga kelompok perlawanan lainnya mempertahankan kehadiran. Iran bersumpah akan membalas serangan Israel yang menargetkan Damaskus pada 1 April 2024 lalu. Namun, Iran telah berkomunikasi dengan Amerika Serikat akan menahan diri jika kesepakatan gencatan senjata Israel Hamas tercapai.
Jeddah Iran melaporkan pada Minggu 7 April mengutip sumber diplomatik Arab yang identitasnya dirahasiakan. Dikatakan, jika AS berhasil mengatasi situasi, maka tidak akan terjadi konflik baru antara Iran dan Israel. Laporan ini muncul ketika perundingan untuk gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera dilanjutkan antara Israel dan Hamas di Kairo, Mesir. Tetapi pada hari Minggu kemarin, pejabat senior Iran telah memperingatkan bahwa tidak ada lagi kedutaan Israel yang aman. Yahya Rahim Safavi, penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, mengatakan bahwa Teheran memandang konfrontasi dengan Israel sebagai hak yang sah. Badan Semi-Resmi Iran, ISNA, menerbitkan sebuah grafik pada hari Minggu yang menunjukkan 9 jenis rudal Iran yang berbeda yang dikatakan mampu mengenai Israel. Diketahui serangan Israel tersebut menewaskan Komandan IRGC, Mohammad Reza Zahedi. Dia merupakan pejabat utama Iran yang bertanggung jawab atas operasi di Suriah dan Lebanon. Tak hanya Zahedi, wakilnya dan beberapa perwira IRGC lainnya juga tewas dalam serangan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.